Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi wa man tarakal khusumah fid dunya sara yaumal qiyamati minal faizin wa man tarakal bukhla fid dunya sara madhkuran inda ru'usil khalaik. Al hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan 10 nasihat yang harus kita penuhi, 10 yang harus ditinggalkan dan 10 yang harus dikerjakan. Kemarin sudah kita bahas 5 yang harus ditinggalkan. Pertama, siapa yang meninggalkan marah maka dia akan menjadi tetangganya Allah. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan cinta, terlalu cinta dunia, maka pada hari kiamat menjadi orang yang aman. Ketiga, barang siapa yang meninggalkan hasud atau dengki, maka pada hari kiamat akan menjadi orang yang terpuji. Keempat, barang siapa yang menyukai minta jabatan, maka pada hari kiamat menjadi orang. Barang siapa yang tidak menyukai jabatan atau meninggalkan jabatan, maka dari kiamat menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Dan yang kelima, barang siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan, dia menjadi orang yang beserta orang yang berbuat baik kebaikan nanti. Pagi ini kita bahas yang harus ditinggalkan yang ke-6 sampai yang ke-10. Apa yang harus ditinggalkan dalam hidup ini? Yang ke-6, wa man tarakal khusumata fid dunya sara yaumal qiyamati minal faizin. Barang siapa yang meninggalkan permusuhan di dunia, maka pada hari kiamat menjadi orang-orang yang beruntung. Nah ini, jadi usahakan di dunia ini tidak punya musuh. Musuh satu itu sudah banyak, teman 1000 itu sedikit. Nah ini pepatah orang bijak, musuh satu itu banyak, teman 1000 itu masih sedikit. Karena orang itu kalau punya musuh, hidupnya seperti di penjara. Jadi Ahmad punya musuh atau Fatimah punya musuh di kampungnya, itu keluar dari rumahnya itu sudah nggak enak. Mau belanja, Fatimah mau belanja, ternyata musuhnya belanja dulu, nggak jadi belanja, padahal dia sudah tergesa-gesa mau kerja. Takoni anak, loh mah kok gak belanja, mak lampir. Ini kalau punya musuh itu sulit itu. Mau resepsi sudah pakaian, matching pakaiannya, begitu keluar musuhnya mirip pakaiannya, balik mana? Apa aku balik? Itu mak lampir pakaiannya podo. Nah ini orang yang punya musuh satu itu hidup seperti di penjara. Makanya Rasulullah menyatakan wa man tarakal khusumah fid dunya sara yaumal qiyamah. Barang siapa meninggalkan permusuhan di dunia, maka dia akan beruntung sampai akhirat. Yang ketujuh, wa man tarakal bukhla fid dunya sara madhkuran inda ru'usil khalaq. Barang siapa yang meninggalkan sifat bakhil, sifat kikir di dunia ini, maka dia menjadi orang yang terkenal di depan pemimpin makhluk. Coba, siapa yang meninggalkan sifat bakhil di dunia ini, maka dia akan dikenal oleh pemimpin semua makhluk, tidak hanya manusia. Nah ini makanya sifat bakhil, kikir ini harus kita kikis, kita tinggalkan. Yang kedelapan, wa man tarakar rahata fid dunya sara yaumal qiyamah masruran.
Barang siapa yang meninggalkan kesenangan-kesenangan di dunia yang melupakan akhirat, syara yaumal qiyamati masruran, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Nah, ini barang siapa yang meninggalkan kesenangan-kesenangan di dunia yang melupakan ibadah, melupakan akhirat, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Karena bahagia yang sebenarnya nanti di akhirat, di sini hanya fotokopi saja, hanya sementara. Nanti setelah itu kita lama di sana. Yang kesembilan, wa man tarakal haram syara yaumal qiyamati fi jiwaril anbiya. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, maka pada hari kiamat dia menjadi tetangganya para nabi, para wali, para syuhada. Nah ini, wa man tarakal haram syara yaumal qiyamah fi jiwaril anbiya. Barang siapa yang meninggalkan yang haram, maka pada hari kiamat dia menjadi tetangga para nabi, para syuhada, dan para walinya Allah. Dan yang terakhir, yang ke-10, wa man tarakan nadhara fil haram fid dunya afraqallahu ainahu yaumal qiyamah fil jannah wa man tarakal ghina fid dunya waqtarul fuqara ba'asallahu yaumal qiyamah ma'al waliyyin nabiyyi. Ya, yang ke-10, barang siapa yang meninggalkan kesenangan, kekayaan di dunia ini, waqtarul fuqara ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al waliyyi, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama para wali dan para nabi. Karena kesenangan, kekayaan di dunia ini adalah warisan Fir'aun, warisan Qarun. Para nabi itu walaupun dia cukup, nggak pernah dia kemudian senang kekayaan, dikasihkan orang, ditasarrufkan seperti itu. Para wali itu banyak yang hartanya berlebih, tapi dia tidak kaya. Digunakan bangun pondok, digunakan bangun madrasah, digunakan bangun. Jadi dia pergi sudah tidak meninggalkan apa-apa, rumahnya ya biasa. Nah, ini pesan yang ke-10. Barang siapa yang meninggalkan kekayaan di dunia ini, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah bersama para wali dan para nabi. Ini hakikatnya namanya zuhud. Dalam istilah tasawuf namanya zuhud. Zuhud itu apa? Dia dititipi oleh Allah harta walaupun banyak, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati, hanya di luarnya. Sehingga kalau dia ambil biasa, kalau ada kecukupan digunakan untuk membantu orang-orang yang kekurangan, digunakan untuk membangun tempat-tempat ibadah. Itulah namanya zuhud. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.